setiap RT itu punya klub sepak bola. Saya bukan seorang atlet yang baik, tapi kalau saya nggak bisa jadi atlet, saya harus jadi pemimpinnya. Halo Tribuner, selamat datang di Tribun Podcast. So, tentunya kembali barengan Angga Prayoga di sini dan juga ada Mas Danang menemani Tribuners yang ada di luar sana, dan juga seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Dan kali ini ada siapa nih Mas Danang? Langsung aja ya, mesti orang Batam nggak asing nih siapa beliau. Izin Pak Lukita di Satu, Pak. Mungkin dilepas dulu nggak apa-apa. Nah, selamat datang Pak Lukita. Terima kasih. Apa kabar semua Tribuners? Selamat sore, salam bahagia. Woi, salam bahagia. Nikah ya. Pak Lukita kalau boleh izin Pak, izin Pak. Pak Lukita ini orang mana Pak? Tempat kelahiran saya di Bandung. Bandung. Jadi lahir dan besar saya, masa kecil saya sampai saya lulus kuliah itu di Bandung. Di Bandung. Tapi kalau dari asal orang tua, ya saya campuran. Campuran Pak. Jadi kalau ibu itu dari Jawa Barat, tapi sebetulnya juga ada unsur Jawanya juga. Dari orang tuanya dulu ada ada yang dari Jawa. Kemudian ayah saya, nah ini dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Persisnya Jadi, Manado atau? Persisnya Manado. Oh, Manado. Koan daerahnya. Oh, ya. oke. Jadi ya boleh dikatakan, ya makanya saya katakan saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Karena banyak ya. Iya. Sampai di Bandung sampai kuliah Pak ya? Di Bandung sampai kuliah, dan ya saya menikmati masa kecil saya. Saya anak nomor 5, ya, 5 bersaudara. 5 bersaudara Pak? 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya anak nomor 5 laki, 2 perempuan. Nah, saya menikmati masa kecil saya itu. Saya berada dilahirkan atau besar di daerah di mana lingkungannya itu adalah mungkin yang betul-betul penuh dengan kreativitas. Lingkungannya penuh dengan kreativitas. Kalau orang-orang Bandung masa lalu tuh pasti akan tahu daerah di mana tempat saya tinggal. Karena pada setiap pasti 17 Agustus kita pasti akan merayakan besar-besaran. Ada lomba gapura antar RT gitu ya, antar RW. Gitu. Kemudian ada karnaval, ada kegiatan dulu kita yang meriam bambu itu gitu ya. Pawai keliling yang bawa obor. Yang luar biasa itu adalah kita selalu mengadakan bazar. Bazar itu orang Bandung waktu itu pasti sangat akan tahu, karena pada saat 17 Agustus kita ngadain bazar itu pasti hampir se-Bandung tumplek di situ. Padahal yang menyelenggarakan hanya tingkat Karang Taruna. Loh, apa Pak? Yang menarik apa Pak? Emangnya Pak bisa sampai orang Bandung ngumpul semua? Bahkan dulu Rolis ya, kalau pernah tahu gitu, Rolis segala macam itu juga main di tempat kami pada saat itu. Ya karena memang kreativitas dari teman-teman saya yang waktu itu lebih senior, saya masih kecil waktu itu. Mereka selalu menggunakan ide-ide baru, baik dari sisi kegiatannya maupun dari sisi panggung pun selalu kita buat yang selalu lain dari yang lain. Setiap tahun pasti ini, karena kebetulan ada pentolannya, dia orang seni rupa. Ya. Nah, sampai akhirnya kita mengadakan yang namanya festival vokal group itu se-Jawa Barat, dan kita di mana itu tingkat SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi dan umum, dan kita menggelar itu memperebutkan Piala Wakil Presiden. Bayangin tingkat target. Dan alhamdulillah waktu itu adalah saya ketuanya. Itu menang Pak? Kami penyelenggara. Kalau kita penyelenggara. Tapi memang hampir ada yang dari DKI, Jakarta, dari kota-kota lain di Jawa Barat. Padahal kami hanya organisasi Karang Taruna. Nah, saya memang kenapa akhirnya saya jadi ketua di situ? Ya mungkin saya dianggap saya seorang yang memang selalu tertantang. Jadi kalau dibilang penantang, boleh lah. Saya selalu tertantang untuk melakukan sesuatu yang ya artinya lebih baik. Ya. Saya bukan, misalnya masa kecil saya, kita di lingkungan kami itu ada klub sepak bola. Setiap RT itu punya klub sepak bola. Saya bukan seorang atlet yang baik, tapi kalau saya nggak bisa jadi atlet,
saya harus jadi pemimpinnya. Ya, saya jadi yang organisasinya. Saya membereskan organisasinya. Jadi waktu kemudian tanding kita tiba-tiba tim saya sudah punya seragam sendiri dengan kostum yang ya pokoknya dibanding yang lain gitu. Meskipun kita kalah. Ya, tapi itulah maksud saya, bagi saya saya berusaha selalu kemudian tertantang untuk memberikan yang terbaik yang bisa melakukan hal maksimal. termasuk waktu itu tadi saya pada saat saya menjadi ketua festival vokal grup se Jawa Barat, di mana kami berhasil mendapatkan dukungan dari wakil presiden waktu itu Bapak Umar Wirahadikusuma. Kami mendapatkan dukungan dari beliau. Ya, kita ingin pada saat itu adalah saat di mana festival itu yang terbesar. Terbesar dan juga menghasilkan satu peserta yang paling banyak dan sebagainya. Iya. Tentu itu kita harus kerja keras di sana. Iya. Nah, ya inilah mungkin dari masa kemudian saya SMP gitu ya, SMA, saya sudah mulai aktif di dalam berbagai terutama organisasi. Khususnya saya kemudian fokus di organisasi kesenian. Oke, berarti emang dari sejak dini ya, pengalaman tertantangnya tadi, belajar ingin lebih tahu dan juga jiwa leadershipnya udah kebentuk dari kecil berarti ya. Jadi berani menjadi penantang. Tapi Pak Lu kita nih, ya mungkin Bandung memang pusatnya orang-orang kreatif ya. Jadi kita bisa bilang nih Pak Lu kita nih kreatif enggak sih gitu ya. Nanti sambil ngobrol kita pasti ngobrol gitu. Soalnya seorang pemimpin kan tidak hanya soal dia bisa memberikan instruksi, tapi bagaimana memanage orang tapi dengan cara yang kreatif. Benar. Mungkin hari-hari gini dan ke depan mungkin seperti itu. Pak ya memang ada catatan begitu saya masuk organisasi, saya selalu mengatakan bahwa begitu saya selesai dari memimpin organisasi ini harus sudah lebih baik dibanding waktu saya masuk. Ya mungkin itulah gitu, karena keinginan untuk bisa berkontribusi dan mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita lakukan sesuatu ya, kita berkontribusi atau menghasilkan sesuatu untuk dimana kita kemudian mencapai satu tingkatan yang lebih baik dibanding dengan pada saat kita mulai masuk di dalam sesuatu apa kegiatan dan apapun gitu. Nah, saya untungnya orang tua saya dan saudara-saudara saya ya sangat mendukung lah. Gitu ya. Ya artinya ibu saya selalu mengatakan boleh kamu sibuk dengan berbagai kegiatan tetapi jangan lupa sekolah. Sehingga pernah dalam suatu waktu masa saya itu saya mungkin memimpin 5 organisasi sekaligus. Tetapi kemudian saya tertantang, ini ada tantangan. Boleh saya akan aktif di berbagai organisasi, tetapi di sekolah saya tetap harus yang namanya, karena ibu saya mau melihatnya itu tetap berprestasi, artinya kalaupun itu rapotnya harus pada posisi, kalau dulu bilang ya ranking 3 besar harus masuk gitu. Kalau kita ranking berapa? Ranking terbaiknya berapa? Ada yang 2, ada yang 1. Nah, ini organisasi jalan, akademis bagus. Ya kan jiwa leadership udah jago lah ya. Iya, pantesan. Ini Pak Lu kita katanya juga lulusan ITB. ITB kan Pak? Benar Pak ya? ITB. Jurusan apa Pak? Teknik industri. Teknik industri. Sama dengan saya juga teknik industri. Tapi beda. Kalau ini Pak Lu kita kan ITB, kalau saya enggak juga. Yang penting itu pada akhirnya kan waktu kita sekolah itu sebetulnya kita dilatih untuk cara berpikir logika yang baik. Karena pada akhirnya kadang-kadang ya kita lihatlah banyak orang yang pada awalnya kuliah di jurusan A ya karirnya belum tentu kemudian berkarir di sana gitu. Karena yang pada akhirnya yang penting memang bagaimana kita tadi melatih pola berpikir kita, berinteraksi dengan teman-teman semuanya gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya akhirnya bagaimana kita bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, apakah organisasi, apakah masyarakat dan sebagainya. Berarti waktu masih muda Pak Lu kita kayaknya banyak cewek-cewek yang ngedeketin ya? Iya, apalagi kalau nggak salah ikut itu juga, Pak Lu kita tuh ketua softball ya Pak ya? Ya. Nah, itu kan itu salah satu kalau zaman dulu tuh salah olahraga satu olahraga yang keren lah. Yang keren ya. Pakai mobil, pakai jersinya luar.
Iya. Mas Danang tahu aja itu salah satu alasan saya untuk alasan saya masuk di Guardian Softball yaitu wah kok keren gitu ya kayaknya. Buat meja. Enggak, lihat seragamnya dulu. Lihat seragamnya. Udah gitu lihat olahraga yang jersinya bagus ya softball, Softball, apa, ya. basket paling Basket, agak keren lah gitu kan. ya. Gitu. Ya, Pak ya. Ya. Dan ya lihat penontonnya juga. Mas ya. Iya, betul. Pak, sedikit Pak cerita Pak Lukita. Pak Lukita lulusan teknik industri, Ya. tapi belakangan waktu di pemerintahan SBY, Pak Lukita masuk di Kementerian Perekonomian ya Pak ya? Sebelum di Bappenas saya masuk Bappenas. di Unilever dulu, Oh, PT seperti Unilever Unilever. Indonesia. Unilever. Ya. Oh. Jadi ini menarik memang bagi saya ya.